Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Adelia dari PAC IPNU IPPNU Tegal Siwalan akan menerangkan materi Matesta di Darul Mukasim Raya yang terdiri dari 8 materi yang akan saya ringkas. Materi yang pertama ialah ke IPPNU-an. IPPNU ialah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 Masehi, 8 Rajab 1374 Hijriah di Malang. Pada hasil muktamar yang ke-20 tahun 1954 di Surakarta. Yang mendirikannya adalah Umroh Mahfidah, Atika Murtadha, Latifah Hashim Romlah, dan Basyirah Samuri. Visi PPNU ialah terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Misi PPNU yang pertama ialah membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ialah mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader menuju tercapainya kesetaraan gender. Yang ketiga ialah membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Fungsi PPNU ialah mencari pengalaman dan relasi, wadah komunikasi, dan wadah kaderisasi. Materi yang kedua menjelaskan tentang keIPNUan, ialah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1374 Hijriah di Semarang pada Konferensi Besar Ma'arif NU se-Indonesia. Pendiri IPNU adalah para pelajar dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta yang dipelopori oleh Thalha Mansur, Muhammad Sufyan Khalil, Mustahal Ahmad Mashhud, dan Ahmad Muni Faridah. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlakul mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam. Dan materi yang ketiga ialah keorganisasian. Organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang ada di dalamnya, yang berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tersebut. Tujuan organisasi secara umum yang pertama ialah mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama setiap anggota organisasi. Yang kedua ialah mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga ialah mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Unsur-unsur organisasi yang pertama ialah adanya 2 orang atau lebih dari 1 orang, adanya kerjasama, adanya tujuan yang diinginkan. Fungsinya ialah sebagai wadah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, upaya mempermudah seorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan. Dan manfaatnya ialah meningkatkan ukhuwah di antara sesama, menambah sahabat, meningkatkan wawasan, dan sebagai media berlatih hidup bermasyarakat. Dan materi yang keempat ialah materi NU-an. NU didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Masehi dan bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Hijriah di Surabaya. Dan yang mendirikan NU ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Ridwan, dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Dan yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama ialah Kiai Haji Mas Alwi yang artinya kebangkitan para ulama. Dan lambang NU adalah bola dunia yang diikat oleh tali dan dikelilingi bintang, dilintasi oleh tulisan Nahdlatul Ulama, bintang 5 di atas dan 4 di bawah, yang artinya tambang melambangkan agama,
Tali yang melingkari bumi melambangkan persaudaraan kaum muslimin seluruh dunia. Untayan tambang yang berjumlah 99 melambangkan tentang Asmaul Husna, dan bintang yang besar yang berada di atas melambangkan tentang beliau Nabi yang berada di atas dan 4 bintang yang berada di atas menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin, 4 bintang yang berada di bawah menerangkan tentang mazhab, dan 9 bintang tersebut melambangkan tentang Wali Songo. Tingkatan NU diantaranya anak ranting, MWCNU, PCNU, PWNU, dan PBNU. Dan materi yang kelima ialah materi keindonesiaan. Islam itu ada dua bagian. Yang pertama Islam turunan dan Islam tuntutan. Manusia itu dibagi menjadi 4. Ada orang tahu, dia tahu, bahwasannya dia tahu, dan ada orang tahu dan dia tidak tahu bahwasannya dia tahu, dan yang ketiga ada orang tidak tahu dan dia tahu bahwasannya dia tahu, yang keempat ada orang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasannya dia tidak tahu. Dan fikrah keislaman sangat mainstream di Indonesia. Materi yang keenam adalah materi keaswajaan. Aswaja adalah singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlun memiliki arti keluarga, golongan, atau pengikut. As-Sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan, baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. Al-Jamaah artinya mengumpulkan yang cerai-berai. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Aswaja adalah ajaran langsung Nabi dan juga para sahabat. Aswaja adalah orang-orang yang konsisten, yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tingkatan manusia itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan ma'arif. Prinsip NU ialah tawasud, mengambil jalan tengah, tasamuh, toleran, tawazun, keseimbangan, tidak lebih dan tidak kurang, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Sejarah Aswaja. Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mempromosikan Aswaja. Dan materi yang ketujuh ialah public speaking. Public speaking adalah seni berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat di depan audiens. Yang penting dalam public speaking ialah menyampaikan gagasan secara sistematis, mengubah hidup banyak orang, menyampaikan visi misi, dan memotivasi. 3 rahasia public speaking: niat, pelajari ilmunya, praktek, repetisi, evaluasi. Tugas pokok MC ialah memastikan acara dengan lancar, memperkenalkan, membuka, dan menutup mood setter. Kemampuan dasar MC ialah PD, manajemen skill, mengolah bahasa, good attitude, mengubah vokal, berwawasan luas, maturity, menjaga gestur, reputasi, adaptif, kreatif, dan inisiatif, pemanasan, sensasi humor, berlatih, evaluasi, tidak boleh meniup atau mengetuk mic. Larangannya mungkin dihilangkan dalam penutupan. Tidak usah izinkan saya dalam pembukaan. Tidak boleh menggunakan kata saya. Para hadirin, kata cukup. Membacakan rundown acara, permintaan maaf, humor yang berlebihan, mengucapkan kata oke, waktu dan tempat untuk mempersingkat waktu, menginjak acara selanjutnya. Gestur
Tangan tidak boleh di belakang, tangan tidak boleh dimasukkan ke saku, tangan tidak boleh diam karena takut gemetar. Harus memainkan tangan. Dan materi yang terakhir ialah materi leadership atau kepemimpinan. Kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, dan mengajak, menuntut, menggerakkan orang atau kelompok sehingga mau berbuat atau berkarya efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Pegangan wajib pemimpin adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tiba-tiba kepemimpinan ialah karismatik, otoriter, liberal, dan demokratis. Modal awal kepemimpinan ialah ilmu, kejujuran, kesopanan, dan amanah. Sekian review materi dari saya, Gladys Adelia. Jika ada salah kata atau salah materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.